Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai perumusan visi, misi, dan tujuan. Saya Karina Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan perumusan visi pendidikan Islam yang akan dicapai. Kata visi berasal dari bahasa Inggris, vision, yang berarti penglihatan, daya lihat, pandangan, impian, atau bayangan. Visi pendidikan Islam sesungguhnya melekat pada visi ajaran Islam itu sendiri yang terkait dengan visi kerasulan, yaitu membangun sebuah kehidupan manusia yang patuh dan tunduk kepada Allah. Sesuai dengan firman-Nya, Quran Surah Al-Ankabut ayat 16. Dasar-dasar perumusan visi pendidikan Islam hendaknya tidak terlepas dari beberapa pertimbangan pokok seperti berikut ini. Yang pertama, merefleksikan cita-cita yang hendak dicapai. Kedua, mampu memetakan secara jelas antara kesempatan dan tantangan. Ketiga, mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam lembaga pendidikan sebagai sebuah organisasi. Yang keempat, memiliki wawasan dan orientasi jauh ke depan. Yang kelima, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan pendidikan. Yang keenam, mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi pendidikan. Visi memiliki beberapa fungsi strategis. Pertama, visi diperlukan untuk memobilisasi komitmen, menciptakan energi for action, memberi roadmap untuk menuju masa depan, menimbulkan antusiasme, memusatkan perhatian, dan menanamkan kepercayaan diri. Kedua, visi diperlukan untuk menciptakan dan mengembangkan set mindset atau common vision yang menentukan dan menjadi landasan bagaimana individu mempersiapkan dan berinteraksi dengan stakeholders-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burkon. Di sini saya akan menyampaikan materi perumusan misi untuk mencapai visi. Selanjutnya, untuk mengoperasikan fungsi-fungsi strategisnya, maka visi tersebut dikembangkan ke dalam misi. Misi dapat dipahami sebagai pernyataan formal tentang tujuan utama yang direalisasikan. Maka, misi merupakan upaya untuk konkretasi visi dalam wujud tujuan dasar yang akan diwujudkan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam merumuskan misi, yaitu 1. Melibatkan stakeholders yang di dalamnya termasuk pengurus yayasan, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, masyarakat, lingkungan, dan pejabat terkait. 2. Mengamati, memahami, dan memberikan pertimbangan dalam menilai lingkungan sekitar, menyangkut tingkat kelayakan, varian kepentingan, dan kondisi lingkungan. Ketiga, memadukan relasi yang integratif antara kegiatan, proses utama, dan sumber daya. Selanjutnya, adapun yang perlu mendapatkan penegasan dalam perumusan misi pendidikan adalah 1. Tingkat kelayakan mutu produk yang dihasilkan atau pelayanan yang ditawarkan. 2. Memahami apa yang menjadi kebutuhan dan ketertarikan masyarakat. 3. Memahami jenis-jenis sasaran publik mana yang akan dilayani. 4. Melahirkan mutu produk pendidikan yang kreatif dan andal. 5. Memahami cita-cita program dan aspirasi yang diproyeksikan ke depan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhani dari kelas 3 MPIC. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perumusan tujuan sebagai implementasi dari misi. Tujuan yaitu sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu kegiatan. Karena itu, tujuan pendidikan Islam yaitu sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan pendidikan Islam. Secara umum, tujuan pendidikan hendaknya didasarkan terlebih dahulu pada tujuan hidup manusia menurut Islam. Artinya, tujuan pendidikan harus sesuai dengan tujuan hidup manusia menurut konsepsi nilai-nilai Islam. Beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan dalam upaya merumuskan tujuan pendidikan, yaitu antara lain: memetakan perencanaan jangka waktu ke depan yang dicita-citakan dalam program yang secara kualitatif dinyatakan dalam struktur istilah umum, memberikan ruang bagi tumbuhnya kreativitas dan inovasi dalam suatu rumusan yang lebih dari jabaran misi, memformulasikan tujuan dalam suatu tahapan graduatif dan berjenjang, adanya tujuan yang merefleksikan masalah yang serius atau isu-isu dengan skala prioritas yang tinggi
yang jelas-jelas memerlukan strategik isu. Selanjutnya, namun pemetaan di atas belum dianggap memadai manakala belum dilakukan uji sahih terhadap rumusan tujuan itu. Ada beberapa kriteria yang menyangkut tujuan, yaitu tujuan harus tampil sebagai presentasi harmonis dari jabaran misi, visi, misi, dan nilai-nilai yang tumbuh di dalam sekolah. Memberikan kontribusi pada pencapaian misi, program, dan subprogram. Tujuan mengenai prioritas yang dipilih berdasarkan internal, eksternal, assessment, atau sebagai respon terhadap isu strategis. Tujuan tidak memberikan peluang bagi adanya perubahan hingga munculnya perubahan permasalahan lingkungan atau kondisi sampai tercapainya respon dari isu strategis. Tujuan umumnya mencakup suatu periode waktu yang relatif lama. Tujuan dapat mengidentifikasi adanya batas silang atau antara kondisi saat ini dengan yang diharapkan. Tujuan mencerminkan hasil yang diinginkan dari suatu program atau subprogram yang direncanakan. Tujuan menggambarkan secara jelas arahan bagi organisasi, program, dan subprogram, walaupun tidak spesifik. Tujuan hendaknya masuk dalam suatu kerangka, kewenangan, dan otoritas organisasi yang sah. Tujuan dapat memberikan ruang bagi terbukanya tantangan yang memungkinkan meningkat kepenyeimbangan kualitas program ke depan. Selanjutnya, rancangan visi, misi, dan tujuan. Yang pertama yaitu visi. Visi terwujudnya individu yang memiliki sikap agamis, berkemampuan ilmiah, amalia, terampil, dan profesional sesuai dengan tatanan kehidupan. Selanjutnya yaitu misi. Misi yang pertama menciptakan calon agamawan yang berilmu. Misi yang kedua yaitu menciptakan calon ilmuwan yang beragama. Misi yang ketiga yaitu menciptakan calon tenaga terampil yang profesional dan agamis. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang pertama diharapkan peserta didik memiliki akhlak mulia, taat beribadah, dan kemapanan hidup yang menyeimbangkan kebutuhan dunia dan akhirat. Tujuan yang kedua yaitu memiliki keterampilan dan kecakapan hidup yang berlandasan nilai-nilai agama. Baiklah, mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.